Buat teman-teman yang sering nanya sama kami, Bang, saya mau beli Windows original. Nah, inilah penampakan Windows original sebenarnya. Tuh, bisa kelihatan nggak? Windows 11 Pro 64 bit. Diimpor oleh PT Sinex Metro Data. Ini benar-benar legal, benar-benar resmi, dan juga benar-benar resmi dari sisi perpajakan juga. Karena saya nggak tahu ya, ada beberapa Windows yang seperti ini, tapi harganya 600.000, kayak nggak masuk akal gitu loh teman-teman. Jadi kalau yang kami jual selalu dari distributor resminya, entah itu Sinex Metro Data ataupun PT Astrindo. Jadi dua inilah. Mungkin ada yang lain, tapi saya nggak tahu ya, karena kan kita banyakan di consumer, bukan yang di level-level ya kayak server gitu-gitulah. Itu mungkin distributornya beda lagi. Nah, ini banyak sering nanya. Jadi harganya, kalau yang OEM artinya itu sekali pakai ya teman-teman. Jadi dia ketanam di motherboard, bisa reinstall berulang-ulang, nggak masalah sejauh motherboardnya nggak ganti. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, ekstra hati-hati ketika mau install Windows yang original, apalagi yang OEM. Jadi ketika kita mau masukin lisensinya, kita harus pastiin dulu motherboardnya itu bekerja dengan baik gitu, atau nggak ada cacat, atau nggak ada defect. Karena sekali dia ketanam di motherboard, udah ketanam selamanya gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita dapat orderan rakitan PC yang sultan ya teman-teman. Jadi ini menggunakan prosesor Ryzen 9 7950X3D. Saat ini adalah prosesor terkencang atau salah satu yang terkencang untuk gaming, apalagi embel-embel belakangnya itu ada X3D ya. Jadi artinya ada 3D V-Cache di prosesornya, dan cache-nya itu L3 cache. Tulisannya Cache dia, Cache. Jadi kalau bacanya ya cache aja gitu biar lebih gampang. Tinggi ininya. L3 cache-nya dan juga cache lainnya gitu. Jadi untuk beberapa game atau mayoritas game sangat-sangat baik. Tapi saya nggak tahu, kebetulan ini yang order dengan Bang Yogi, apakah untuk ngegame atau enggak ya gitu. Saya kurang pastilah gitu. Tapi yang pasti spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 9 7950X3D dan juga motherboardnya MSI B650M Project Zero. Ya, jadi untuk MSI B650M Project Zero ini kami udah lumayan banyak ya ngejual gitu, karena bentuknya sangat-sangat estetik gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngerakit PC seperti ini, bisa cari aja di Tokopedia, cari MIJ.com, cari varian apanya, namanya MIJ Slick gitu. Jadi untuk semua MSI Project Zero namanya semua MIJ Slick kalau di kami ya, dan juga di website kami. Dan juga VGA-nya menggunakan Zotac RTX 4070 yang polos, tapi karena kayaknya RTX 4070 yang polos ini udah kosong ya, jadi saya juga sulit nyarinya kemarin waktu di distributornya. Jadi mungkin nanti kami free upgrade gitu ke 4070 Super ya, walaupun selisihnya lumayan jauh ya harganya. Dan juga menggunakan cooler MAG Core Liquid E360 yang berwarna hitam, ini bisa terlihat di sini nanti teman-teman. Dan juga RAM-nya awalnya trim Delta RGB DDR5 yang 6000, tapi karena ini ada pergantian jadi RAM Adata Lancer Blade RGB yang DDR5, speednya 6000 juga ya teman-teman. Ukurannya juga 16 GB kali 2. Jadi dia udah ada Intel ya, AMD Expo dan juga Intel XMP. Jadi ya bisa dua-duanya sih. Jadi bisa untuk AMD ataupun Intel. Dan juga mungkin ada penurunan harga dari RAM ini. Jadi mungkin ekstra budgetnya, karena kan sekarang tren dolar atau US dollar itu agak menurun gitu. Jadi semua harga-harga jadi harusnya pada menurun semua, tapi malah prosesor kok nggak turun-turun ya itu dia. Jadi ya gitulah kira-kira teman-teman. Jadi nanti kita adjust saja waktu turun. Terus tadi VGA kan naik jadi 4070 Super, dan juga SSD NVMe WD Black SN850X yang 1 TB udah PCIe 4, speednya 7000-an, sangat-sangat kenceng dan sangat-sangat laris, dan juga harganya termasuk oke ya. Ini tuh garansi resmi juga dari Astrindo tuh. Oke, dan juga power supply menggunakan MSI MAG A750GL yang udah PCIe 5. Jadi dia udah ada langsung colokan PCIe 5 langsung ke VGA-nya gitu. Jadi cukup pakai satu kabel yang namanya 12 VAPWR. Jadi itu jauh lebih bagus daripada kalau kita pakai yang masih 8 pin yang lama, kita pakein adapter. Ya kalau bisa hindarin itu ya teman-teman. Karena ya kalau kabelnya banyak juga kayaknya agak kurang bagus ya kalau lagian tema ini kan Project Zero gitu. Jadi kalau bisa kita hindarin kabel-kabel yang kelihatan gitu. Oke, dan juga casingnya menggunakan MSI MAG Pano M100R PZ Black yang 4 fan, udah termasuk 4 fan ARGB. Dan juga yang terakhir, nah ini dia OS Windows 11 Pro OEM 64 bit yang original. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang sering nanya sama kami, Bang, saya mau beli Windows original. Inilah penampakan Windows original sebenarnya. Tuh, bisa kelihatan nggak? Windows 11 Pro
64 bit. Diimpor oleh PT Sinex Metro Data. Jadi ini benar-benar legal, benar-benar resmi, dan juga benar-benar resmi dari sisi perpajakan juga. Karena saya nggak tahu ya, ada beberapa Windows yang seperti ini, tapi harganya 600.000, kayak nggak masuk akal gitu loh teman-teman. Jadi kalau yang kami jual selalu dari distributor resminya, entah itu Sinex Metro Data ataupun PT Astrindo. Jadi dua inilah. Mungkin ada yang lain, tapi saya nggak tahu ya, karena kan kita banyakan di consumer, bukan yang di level-level ya kayak server gitu-gitulah. Itu mungkin distributornya beda lagi. Nah, ini banyak sering nanya. Jadi harganya kalau yang OEM artinya itu sekali pakai ya teman-teman. Jadi dia ketanam di motherboard, bisa reinstall berulang-ulang nggak masalah sejauh motherboardnya nggak ganti. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, ekstra hati-hati ketika mau install Windows yang original, apalagi yang OEM. Jadi ketika kita mau masukin lisensinya, kita harus pastiin dulu motherboardnya itu bekerja dengan baik gitu, atau nggak ada cacat, atau nggak ada defect. Karena sekali dia ketanam di motherboard, udah ketanam selamanya gitu. Jadi kalau ganti SSD nggak masalah, reinstall nggak masalah, yang penting motherboard ini jangan diganti sama sekali, karena Windows-nya itu ketanamnya di sana gitu. Dan harga Windows-nya ini sekitar 2.500.000-an. Jadi ya, buat teman-teman yang sering nanya, inilah Windows original sebenarnya. Jadi di rakitan-rakitan kami biasanya itu, apalagi yang mungkin yang budgetnya agak minim ya, itu pasti kita saranin ya udah bang, pakai aja Windows yang trial atau unactivated, atau bahasa lebih gampangnya itu tanpa lisensi gitu. Jadi dia tetap original, tetap kita download dari website resminya Microsoft, tapi nggak ada lisensi. Cuma ada drawbacknya atau ada kekurangannya. Nanti bakal ada tulisan di sudut kanan bawah, activate Windows gitu, dan selalu ada. Tahan berapa lama ya? Tahan selama-lamanya. Tapi tulisannya itu bakal terus nongol gitu, please activate Windows. Nantilah saya tunjukin. Ketika kita belum masukin lisensi, itu ada tulisan please activate Windows gitu lah. Baik di in-game maupun di Windows, desktop, atau apapun, tulisannya bakal tetap nongol. Jadi gitu. Jadi misalkan contoh, teman-teman ngerakit PC budgetnya contoh 6-7 juta gitu ya. Tapi Windows-nya harganya 2 juta kan, bagi sebagian orang. Kalau untuk kantoran mungkin masuk akal gitu. Tapi untuk rumahan atau PC gaming kayaknya agak kurang masuk gitu. Masa jauh lebih mahal Windows-nya daripada, atau hampir separuh dari harga PC-nya. Oke, jadi teman-teman, inilah VGA-nya. Mungkin belum lengkap, mungkin hari ini juga tiba, tapi karena VGA itu terakhir, jadi kita bisa tinggal colokin aja yang terakhir. Jadi menggunakan Zotac RTX 4070 Super, total rakitannya sekitar 34.260.000. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Yogi. Jadi Bang Yogi ini domisilinya juga di Medan. Kemarin kalau nggak salah pernah datang, entah minggu lalu mungkin datang ke toko untuk pembelian ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak dengan Bang Yogi atas kepercayaannya untuk ngerakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Oke, jadi sebagai selingan, jadi nanti kan VGA-nya itu pakai Zotac RTX 4070 Super. Itu harganya mungkin kayaknya sekitar 9 juta gitu. Tapi nanti kebetulan saya itu dapat pinjaman, atau kami dapat pinjaman dari toko RTX 4070 Super. Nah, kemarin ada yang komen di video kami sebelumnya, "Bang, lebih bagus, lebih adem pakai ini." Oh iya jelas, orang harganya lebih mahal gitu. Ini harganya kalau nggak salah saya sekitar 11 atau 12 juta ya, tapi nanti teman-teman bisa cek sendiri di toko hijau atau toko oranye ya. Tapi yang pasti kita akan coba bandingkan bagaimana performanya ketika menggunakan Gigabyte RTX 4070 Super dan juga Zotac RTX 4070 Super. Dan saya rasa pasti yang ini jauh lebih adem, karena ini fan-nya itu ada 3 gitu loh. Ada 3, tuh ini pinjaman dari Gigabyte Indonesia. Jadi terima kasih banyak dengan Gigabyte Indonesia, dengan Ko Yohanes, jadi atas pinjamannya untuk ini. Jadi kita akan coba bandingin bagaimana performanya nanti Gigabyte dengan si Zotac tadi. Bukan saya bilang salah satu jauh lebih bagus atau jauh lebih nggak bagus ya, tapi kita harus ngelihat dari sisi price point-nya. Zotac mungkin bagus di price point dia, dan juga Gigabyte mungkin bagus di price point dia juga. Ya tentulah kalau kita barang itu lebih mahal, ya pastinya jauh lebih bagus. Kan kita nggak bisa bandingin Zotac RTX 4070 Super dengan barang yang lebih mahalnya. Tentu kalah dong. Dan kalau kita balikin dari sisi harga, ya yang lebih mahal ya pasti kalah gitu. Oke, jadi buat teman-teman, jadi nggak ada kata-kata mendang-mending, karena setiap orang itu beda-beda, pandangannya beda-beda. Bagi sebagian orang ada yang mungkin yang mau PC itu murah-murah, yang penting bekerja, nggak ada gimmick-gimmick gitu, ya gitu aja gitu. Ada yang mungkin penting kali soal gimmick. Ada lagi RTX 4060 saya bandingin ya teman-teman. Jadi ini intermezzo dikit. Ini RTX 4060 nih. Harganya sekitar 4,7-an juta. RTX 4060 dari brand Galax. Dan juga, nah ini kebetulan stok kami ya. Ada RTX 4060 dari Asus ROG Strix. Harganya 7 jutaan, yang bahkan ini
ini kan first tier nih. Kita bilang Gigabyte, Asus, MSI itu adalah first tier dari brand gitu. Dan juga kalau Galax biasanya kita bilang, atau Zotac kita bilang second tier gitu. Jadi ini harganya 7 juta yang bahkan levelnya jauh lebih mahal daripada Galax RTX 4060 Ti. Ini 4060 Ti sekitar 6,3. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Ini 4,7 4060 polos dari Galax, 6,3 4060 Ti, dan juga 7 jutaan dari Asus, padahal ini cuma 4060. Kalau kita bicara secara performa aja, ini jauh lebih kenceng bahkan daripada ini. Tapi balik lagi, pembelinya tergantung kepada pembelinya gitu. Pembeli ngerasa pasti beda, baik dari sisi temperatur, karena kan kita variabelnya banyak. Kita nggak bisa sekedar kencang-kencangan doang. Ada yang menentukan, faktor lain yang menentukan, contoh temperatur. Kalau ini mungkin temperaturnya 60 atau 70. Kita di video saya sebelumnya udah pernah ngetes yang ini. Yang ini temperaturnya mungkin berapa ya? 50-an. Jadi dari sisi harga aja udah beda gitu. Dan performa atau temperatur ya jelas beda juga. Tapi apakah performa ini setinggi ini? Enggak juga. Ini malah bisa jadi lebih rendah karena core-nya atau chipnya dia cuma bawa RTX 4060. Sedangkan yang ini chipnya atau core-nya itu membawa RTX 4060 Ti yang mana lebih tinggi daripada ini. Gitu. Jadi kita nggak bisa mendang-mendingin. Jadi tentu bagi mayoritas orang, kalau disuruh milih, tentu mereka pasti milih yang ini karena yang ini tetap aman-aman aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ada sebagian orang yang butuh sesuatu yang lebih, milihnya ini. Iya, kita nggak bisa salahin yang beli karena toh balik lagi duit dia, yang beli juga dia, yang merasa senang juga dia. Jadi beda. Setiap orang itu beda gitu. Makanan itu kita beli besok makan lagi atau nanti malam makan lagi. Tapi PC kan mungkin teman-teman beli sekali dan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kecuali teman-teman beli PC hari ini besok bakar, besok beli lagi, besok bakar. Nggak masalah, bagi kami penjual sangat menguntungkan. Kenapa? Makin sering kalian beli ya makin bagus gitu. Tapi kan nggak begitu konteksnya. Oke teman-teman, jadi semoga dipahami dan semoga dimengerti. Oke, jadi nanti kita tunggu. Ini mungkin akan kami rakitkan dulu karena VGA itu terakhir ya. Jadi kita tinggal colok aja ke PC-nya. Jadi setelah ini nanti selesai, setelah proses perakitannya selesai, akan kita coba sama-sama. Mungkin dalam beberapa testing game, mungkin nanti dengan tim saya atau rekan saya dengan Ajis ya untuk mengetes game, beberapa game terbaru, mungkin Black Myth Wukong, Ghost of Tsushima. Ya kita lihat lah nanti waktunya sempat atau enggak. Oke, teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang, nomor 8B Medan, daerah Tamrin, Simpang Sutrisno. Atau boleh WhatsApp di kami di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan-paketan PC bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia, MIJ, KUMP. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat rakitan-rakitan kami sebelumnya atau portfolio kami bisa kunjungi Instagram kami @mijkump. Oke, ditunggu proses perakitannya. Nanti akan kita coba sama-sama dalam bermain game. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJcom. Oke, jadi seperti biasa kita sudah sampai di sesi tes performance ya teman-teman. Oke, jadi untuk tes performance hari ini tuh kita dapat orderan PC rakitan dari Bang Yogi Fadri. Terima kasih untuk Bang Yogi Fadri sudah mempercayakan untuk merakit PC-nya di kami di MIJcom Medan. Oke, sebelumnya untuk ini paketan PC-nya ini Bang Yogi ini memakai paketan PC MIJ Slick ya teman-teman. Bisa teman-teman search di Google, ketikkan saja MIJ Slick atau mungkin bisa teman-teman cek langsung di website kami mijcom.id untuk melihat berbagai paketan PC rakitan
rakitan lainnya, atau bisa coba langsung cek di Tokopedia teman-teman. Oke teman-teman, untuk PC kali ini tuh langsung aja, mungkin untuk spesifikasi hardware yang digunakan oleh Bang Yogi ini sudah dijelaskan tadi di awal sama Ko Febri, tapi kita akan coba untuk breakdown lagi ya sedikit. Langsung dari monitor langsung kita lihat. Nah oke teman-teman, untuk CPU yang digunakan sama Bang Yogi ini kita harus sesuai dengan rakitan. Kita memakai AMD Ryzen 9 7900X3D ya teman-teman, salah satu CPU terkencang saat ini. Nah untuk mainboardnya kita memakai mainboard motherboard dari MSI Project Zero B650M. Selanjutnya untuk memori ya, untuk RAM kita memakai RAM dari Adata DDR5 dual channel dengan speed 6 MHz. Untuk grafiknya VGA kita memakai dari brand Zotac, untuk memakai Nvidia GeForce RTX 4070 Super teman-teman. Nah ini kebetulan seperti dibilang tadi sama Ko Febri, kalau kita mungkin akan melakukan perbandingan ya teman-teman antara brand si Zotac ini dengan brand Gigabyte untuk spesifikasi yang sama, yaitu RTX 4070 Super teman-teman. Oke, jadi tadi kami sudah melakukan benchmark untuk setelah memakai dua VGA ini, VGA yang sama dari brand yang berbeda. Nah, sini bisa kita lihat untuk hasil 3D Mark di Gigabyte dengan merek RTX 4070 Super dengan brand Gigabyte dan juga dengan brand Zotac. Nah, langsung aja kita side by side. Nah, sini terlihat. Oke, nah untuk yang kanan ini Gigabyte dan yang kiri ini Zotac ya teman-teman. Oke, untuk skornya sih kalau di Zotac kita mendapatkan skor 19.394 dan grafik skornya itu 20.455, dan untuk CPU skornya dapat di 14.991 teman-teman. Setelah itu selanjutnya untuk di Gigabyte dengan brand Gigabyte RTX 4070 Super itu skornya kita dapat sedikit lebih tinggi, yaitu 19.775 dengan grafik skor yang naik cukup drastis, yaitu di sekitar 21.112, dan CPU skor yang sepertinya sedikit menurun teman-teman, yaitu di angka 14.556 teman-teman. Tapi kalau dari estimated game performance ya, yang dari Gigabyte itu lebih tinggi sekitar 5 fps teman-teman. Nah sini bisa teman-teman lihat untuk monitoring, bisa teman-teman lihat untuk grafiknya. Untuk spesifikasi selain VGA ya semuanya sama ya teman-teman, soalnya kami langsung melakukan pengetesannya di PC ini. Oke teman-teman, nah ini untuk hasil benchmark di Cinebench R23 teman-teman. Nah untuk sebenarnya tidak tampak ada perbedaan yang signifikan ya, karena kan yang berbeda kan brand dari CPU-nya alias VGA-nya. Nah untuk di Zotac Cinebench dapat skornya 35.615, sedangkan di brand Gigabyte skornya di 35.716. Nah kalau di sini Gigabyte mendapatkan skor lebih tinggi buat CPU-nya teman-teman. Tadi di 3D Mark lebih rendah ya. Di CPU Z kita ngelakuin benchmark juga teman-teman. Di Zotac kita dapat skor di single thread-nya 727 dan Gigabyte-nya di 727,7 teman-teman, lebih tinggi sekitar 0,7. Kemudian untuk multi thread-nya itu lebih tinggi yang Zotac ya teman-teman, di 15.117,3, dan kalau di Gigabyte dapatnya sekitar 15.000,5 teman-teman. Tapi ya bisa teman-teman lihat untuk perbandingannya kurang lebih kalau untuk CPU tidak ada perbedaan yang besar ya teman-teman. Tadi itu bisa terlihatnya itu di 3D Mark ya, ada skor yang signifikan sekitar 600 ada perbedaannya. Oke, jadi mungkin sekarang teman-teman udah bisa dapat gambaran lah ya untuk perbedaan hasil dari benchmark di kedua brand ini. Buat CPU sih memang tidak ada terlalu beda ya. Mungkin tadi perbedaannya di 3D Mark mungkin cukup terasa ya, ada ratusan skor juga yang berbeda teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita akan coba untuk melakukan pengetesan game. Seperti biasa, pertama game yang paling demanding, mungkin salah satu game paling demanding untuk hardware saat ini yaitu Black Myth Wukong. Selanjutnya kita tes juga untuk Ghost of Tsushima. Nah nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana perbandingan dari dua brand VGA ini teman-teman, dengan spesifikasi yang sama, dengan CPU yang sama, dengan konfigurasi semuanya sama, settingan grafik juga sama. Hanya perbedaannya di benar-benar cuman berbeda brand VGA teman-teman. Jadi bisa sama-sama kita saksikan ya.
Oke teman-teman, jadi teman-teman udah ngeliat, kita bisa sama-sama ngeliat semuanya ketika dua VGA yang sama-sama RTX 4070 Super, tapi satunya dari brand Zotac, dan satunya Zotac itu Zotac Twin Edge kalau nggak salah, yang fan-nya cuma 2, dan juga Gigabyte RTX 4070 Super yang gaming OC yang fan-nya ada 3. Dari teman-teman bisa ngelihat nanti di benchmark di in-game-nya. Yang saya highlight itu yang paling pertama itu temperatur. Temperatur teman-teman bisa ngelihat kalau Zotac itu 70-an derajat Celcius, GPU 2 ya dia tulisannya. Dan juga yang Gigabyte itu cuma 50-an bahkan di bawah 60 gitu teman-teman. Jadi dari temperatur aja udah beda sangat jauh, sekitar 10-an derajat Celcius atau bisa kita katakan bahkan belasan derajat Celcius. Dan juga yang kedua adalah clock speed-nya. Jadi artinya Gigabyte itu secara nggak langsung lebih kenceng daripada Zotac, Zotac yang tipe itu ya, Twin Edge itu ya. Jadi temperatur lebih rendah, clock speed lebih kencang untuk Gigabyte, dan untuk Zotac temperatur lebih tinggi dan clock speed agak sedikit lebih rendah. Oke, jadi itu ada hubungannya sama FPS yang dihasilkan. Jadi teman-teman bisa ngelihat, walaupun sama-sama RTX 4070 Super, FPS yang dihasilkan itu berbeda, padahal semuanya itu sama. Prosesornya sama, atau CPU-nya sama, motherboard sama, RAM sama, motherboard sama, casing sama, NVMe sama. Pokoknya semuanya lah sama, kecuali dua VGA yang berbeda. Jadi kita di sisi ini, kita bisa ngelihat kenapa ada satu barang yang lebih mahal harganya. Jadi yang Gigabyte itu mungkin sekitar 11-12 juta, dan yang Zotac itu sekitar 9 jutaan. Jadi ya, padahal sama-sama RTX 4070 Super, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Selisih harganya mungkin hampir 3 juta. Jadi balik lagi semua ke teman-teman, ke kalian gitu. Jadi kami sebagai toko atau saya sebagai toko, kami cuma bisa ngerekomendasiin kepada pembelinya. Tapi keputusannya tetap di tangan pembeli. Ada sebagian orang yang mau luxury atau mau barang itu best of the best atau mahal gitu. Ada sebagian orang lagi yang dengan budget seminim-minim mungkin, tapi performanya hampir-hampir mirip gitu. Jadi bukan saya bilang Zotac nggak bagus ya. Zotac tetap bagus, tapi di price point-nya dia. Sedangkan Gigabyte, ya kita obviously atau udah terang ya, jauh lebih bagus di price point dia. Tapi ya pastinya lebih mahal gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih mau mendang-mending lagi, silahkan komen di bawah. Kita sharing aja apapun itu. Coba komen kira-kira apa lagi yang mau dimendang-mendingkan. Nanti akan coba saya buatkan lagi kontennya mengenai mendang-mending ini gitu. Jadi pilihan semua di tangan Anda atau di tangan pembelinya, keputusan semua di tangan pembeli. Jadi kami cuma bisa rekomendasiin sebagai toko. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat tadi Gigabyte itu lebih mahal tapi dia lebih adem. Nanti ke depannya kita akan coba sama-sama mereview sebuah PC yang menggunakan custom water cooling. Nah, itu nanti temperaturnya seperti ini. Ini kebetulan kami ada project yang masih running, belum selesai. Tuh, bisa kelihatan nggak teman-teman? Oke, jadi nanti ditunggu video selanjutnya ya. Ini akan kita kontenkan sekalian lah nanti buat teman-teman semua. Nah, kalau nanti ketika kita udah pakai ini, ya temperaturnya jauh lebih rendah lagi gitu. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp di kami dulu, 0811618168. Kami siap kirim-kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami, @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, yang udah saya paketin, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia atau toko hijau MIJcom. Oke, jadi di paket itu di Tokopedia atau di website kami itu nggak baku ya. Jadi itu hanya guideline dari kami buat teman-teman yang nggak ngerti. Tapi yang ngerti, misalkan mau dirombak lagi, ya silahkan aja bisa. Sejauh kami masih ada stok. Tapi kalau stoknya nggak ada, bisa kita indenkan. Oke, teman-teman, sampai di situ aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.